Bab 2003. Semua pihak bersiap. Saat mereka mendengar kalau Candy punya rencana untuk menghadapinya, 4 orang lainnya tampak terkejut. Bagaimanapun juga, Jerry adalah orang yang menyebabkan batas pemisah itu hancur, dan menghancurkan batas pemisah itu, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan setidaknya puncak alam surgawa tingkat ketiga, jika tidak mungkin bisa menghancurkan batas pemisah. Dalam hal ini, Candy ternyata mengatakan bahwa dia punya tindakan balasan. Bukankah itu berarti keluarga Su memiliki kekuatan untuk membunuh Master Puncak Alam Surgawa tingkat ketiga? Anton berkata, "Kak Candy, karena keluarga Su sudah punya tindakan balasan, Kak Candy beritahu saja kami." Beberapa orang lainnya juga berbicara satu demi satu, semuanya penuh penantian. Candy tersenyum, lalu mengeluarkan vas giok yang sangat sederhana dari cincin aksep. Botol giok itu tingginya sekitar 30 cm dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Segera setelah botol giok itu dikeluarkan, beberapa orang merasakan getaran yang sepertinya datang dari lubuk jiwa mereka. Joseph menunjuk ke botol giok yang diletakkan di atas meja oleh Candy dan berkata, "Botol giok ini pasti senjata spiritual, kan? Jangan bilang kamu ingin beritahu kami kalau keluarga Su menggunakan metode kekerasan untuk menghadapi Jerry." Haza juga mencibir, "Aku bisa merasakan senjata spiritual botol giok ini pasti merupakan senjata spiritual tingkat tinggi, Tetapi tubuh Jerry terdapat jiwa Dewa Iblis dan Jerry dapat menggunakan kekuatan jiwa Dewa Iblis untuk mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan puncak alam surgawa tingkat ketiga. Hanya dengan sebuah senjata spiritual tingkat tinggi, tidak mungkin bisa menekan bocah ini." Anton dan Cho tidak berbicara, tetapi keduanya mengerutkan kening sambil menatap botol giok itu. Candy memandang mereka berdua sambil tersenyum dan berkata, "Kak Anton dan Kak Cho, pasti sudah melihat asal-usul botol giok ini, kan?" Anton bertanya dengan hati-hati, "Apakah senjata spiritual botol giok ini senjata spiritual penekan klan yang legendaris milik keluarga Su, botol pengunci jiwa?" Cho menatap Candy. Setelah mendengar kata-kata Anton, beberapa orang lainnya tampak terkejut dan tiba-tiba menatap Candy. Harta berharga disebut senjata spiritual penekan klan adalah harta paling berharga dalam keluarga seni bela diri kuno manapun di dunia bawah bela diri kuno. Candy tersenyum dan menganggukkan kepala. "Benar. Botol giok ini adalah senjata spiritual penekan klan, botol pengunci jiwa." Boom! Begitu kata-kata ini keluar, suasana hening. Semua orang sangat terkejut. Senjata spiritual penekan klan adalah harta yang hanya ditemukan di keluarga seni bela diri legendaris tingkat atas. Kecuali jika keluarga tersebut menghadapi ancaman besar, atau bahkan menghadapi kekuatan pemusnahan, barulah menggunakan senjata spiritual ini. Dan hanya pemimpin keluarga seni bela diri kuno yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Keluarga Su adalah salah satu kekuatan seni bela diri kuno terbaik di alam bawah seni bela diri kuno. Keluarga Su bisa menggunakannya sebagai senjata spiritual untuk menekan klan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya botol giok ini. Pada saat ini, terdengar Candy perlahan berkata, "Botol pengunci jiwa adalah harta paling berharga keluarga Su aku, ini adalah harta tingkat atas khusus untuk menargetkan tubuh jiwa. Kita hanya perlu menyerang Jerry saja. Jika jiwa Dewa Iblis tidak muncul, itu akan lebih bagus, begitu dia muncul, ataupun Jerry meminjam kekuatan jiwa Dewa Iblis akan ditekan oleh botol pengunci jiwa. Ini adalah ketulusan keluarga Su kami, dan juga kepercayaan keluarga Su kami dalam berurusan dengan Jerry. Semuanya, apakah kalian tertarik untuk bekerja sama sekarang?" Joseph tertawa keras, memandang Candy dan berkata, "Kak Candy sudah mengeluarkan semua botol pengunci jiwa. Jika kita masih takut pada satu tubuh jiwa, maka kita benar-benar tidak berguna. Karena Kak Candy bermaksud untuk bersatu untuk menghadapi Jerry, kalau begitu, kita bekerja sama."
Haza juga tertawa tanpa henti, benar. Dengan adanya botol pengunci jiwa, begitu jiwa Dewa Iblis muncul, atau Jerry menggunakan kekuatan jiwa Dewa Iblis, maka jiwa Dewa Iblis pasti akan ditekan oleh botol pengunci jiwa. Kami tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama. Anton dan Cho juga dengan cepat menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Meskipun keluarga Baker sudah mengirim para master ke Zhongzhou, Cho tidak punya alasan untuk menolak kerja sama saat ini. Meskipun Chendi tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya sudah sangat jelas. Ini adalah instruksi dari pemimpin Armin dari Aliansi Pelindung. Setelah ini selesai, mereka semua akan menjadi pahlawan. Chendi sangat puas dengan sikap semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Baik, karena semua orang sudah setuju untuk bekerja sama, selanjutnya kita bicarakan tentang rencana spesifiknya." Tepat saat 5 keluarga besar seni bela diri kuno di Zhongzhou sedang mendiskusikan cara menghadapi Jerry, di wilayah perang Zhongzhou, kediaman komandan, seorang wanita muda yang tampak heroik berdiri di depan Kelvin dengan sikap mengancam. Wanita itu tampak marah dan berkata, "Komandan Kelvin, tolong jangan sembunyikan lagi. Apakah tetua keempat yang baru dilantik yang datang ke Zhongzhou hari ini adalah Jerry?" Kelvin tersenyum sambil memandang wanita itu dan berkata, "Dewa Perang Carol, jangan desak aku. Saat pertemuan jam 7 malam dimulai, kamu akan tahu siapa tetua keempat yang baru saja dilantik itu. Sebelum ini, semuanya bersifat rahasia." Orang yang Kelvin panggil Dewa Perang Carol, merupakan pelindung barat, yaitu salah satu dari 4 perbatasan pelindung Kyushu, Carol Micheli. Setelah mendengarkan kata-kata Kelvin, Carol menjadi semakin marah. Melihat ekspresi marah Carol, Kelvin menghela nafas dalam hati. Takutnya Jerry adalah satu-satunya yang bisa membuat Dewa Perang wanita pertama di Kyushu kehilangan ketenangannya. Dia juga tahu bahwa hubungan antara Jerry dan Carol tidak biasa, tetapi saat bertemu dengan Jerry, dia sudah menyebutkan situasi Carol saat ini, tetapi Jerry tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Carol. Ini berarti Jerry punya pemikirannya sendiri, dan Kelvin tidak berani mengungkapkan informasi Jerry dengan sembarangan. Kelvin tersenyum dan berkata, "Carol, jangan marah. Tidak lama lagi sudah jam 7 malam. Bukankah kamu nanti sudah bisa melihat kekasihmu?" Parman Kelvin. Carol semakin marah dan ingin sekali mencabut rambut Kelvin sampai botak. Kelvin adalah murid yang dibawakan oleh kakeknya Carol. Carol sudah kenal dengan Kelvin sejak kecil. Melihat Carol pergi dengan wajah malu dan marah, Kelvin tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan keluar ruangan dengan tangan di belakang punggung, menatap langit gelap yang tertutup awan sambil berkata, "Langit di Zhongzhou akan berubah." Begitu dia selesai berbicara, sekretarisnya datang. Sekretaris itu berbisik, "Komandan, baru saja, orang-orang kita menemukan bahwa 5 keluarga seni bela diri kuno terkemuka yang telah menetap di Zhongzhou berkumpul di Hotel Dongha." Mendengar ini, Kelvin menyipitkan matanya dan berkata, "Sepertinya keluarga seni bela diri kuno juga sudah menebak niat kedatangan tetua keempat ke Zhongzhou. Mereka pasti punya niat untuk bersatu menghadapi tetua keempat." Sekretaris itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Komandan, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada Dewan Tetua?" Kelvin menggelengkan kepalanya, karena Dewan Tetua sudah mengatur agar tetua keempat datang ke Zhongzhou. Mereka pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Kita hanya perlu mengikuti instruksi tetua keempat. Kamu sekarang sampaikan pesan, biarkan semua master alam transenden di wilayah perang Zhongzhou dengan perencanaan sebelumnya, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sekretaris dengan cepat menjawab, "Baik." Setelah sekretaris pergi, mata Kelvin berkilat tajam, dia berkata dengan nada dingin, "Para bajingan dunia bawah bela diri kuno, kalian tinggal tunggu bayar harga yang mahal." Di sisi lain, Jerry masih berlatih dengan gila-gilaan, aura bela diri di tubuhnya semakin kuat,
sepertinya dia telah mencapai batas tubuhnya dan bisa menerobos kapan saja. Bersambung. Bab 2004, Wanita yang Mendominasi. Jam 6.30 malam, di Hotel Zhongzhou, ruang konferensi di lantai puncak. Meski masih ada waktu setengah jam sebelum rapat dimulai, ratusan kursi di ruang konferensi, kecuali kursi barisan depan dan kursi pembicara, semuanya sudah terisi. Saat ini, mereka yang diundang bukan hanya 5 keluarga seni bela diri kuno teratas yang menetap di Zhongzhou, tetapi juga para master dari kekuatan seni bela diri lain di alam bawah seni bela diri kuno. Selain itu, ada juga orang-orang yang paling berkuasa di Zhongzhou. Kakek, malam ini kita sudah bisa melihat tetua keempat yang legendaris itu. Di kursi depan, seorang wanita muda dan cantik bertanya dengan suara pelan kepada orang tua yang berpakaian mewah di sebelahnya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Baby, jangan khawatir, kamu pasti akan bertemu dengan tetua keempat nanti." Bagaimanapun juga, pertemuan malam ini memang diadakan oleh tetua keempat. Wajah wanita cantik bernama Baby tiba-tiba memerah dan berkata dengan marah, "Kakek, aku sudah memberitahumu berkali-kali, meskipun tetua keempat adalah seorang talenta muda, aku tidak akan menyukainya. Aku mungkin hanya akan mengaguminya." Dalam benak Baby muncul sesosok pemuda yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Di kursi belakang orang tua dan wanita bernama Baby, ada 2 wanita muda dan cantik sedang duduk, di sisi kiri dan kanan di samping seorang tetua. Orang tua itu memejamkan mata dan bermeditasi, duduk di kursinya, tampak tidak tertarik dengan segala sesuatu di luar. "Kakek, kudengar pertemuan yang akan diadakan oleh tetua keempat malam ini mungkin ditujukan untuk para master seni bela diri di alam bawah seni bela diri kuno. Kalau begitu, apakah Kak Pipi tidak perlu lagi menikah dengan Geo?" Wanita muda yang duduk di sebelah kanan orang tua itu tiba-tiba memandang orang tua dan bertanya dengan suara pelan. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya gemetar dan segera berteriak, "Diamlah." Dia melihat sekeliling, kemudian melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan, lalu diam-diam menghela nafas lega. Dia menatap wanita itu dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Caroline, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan bicara omong kosong di depan umum. Apa kamu tahu jika orang lain mendengar apa yang baru saja kamu katakan, itu akan membawa berapa banyak masalah pada keluarga Setiawan dan keluarga Elizabeth?" Caroline tidak lain adalah Caroline Elizabeth, gadis cantik yang bertemu Jerry di pesawat. Wanita muda di sebelah kiri orang tua itu adalah Pipi Setiawan. Orang tua itu adalah Sony Setiawan, kepala keluarga Setiawan, sebuah keluarga besar di Zhongzhou. Meskipun keluarga Setiawan bukanlah salah satu kekuatan terkuat di Zhongzhou, mereka tetap merupakan keluarga besar kedua setelah kekuatan utama tersebut. Caroline terkejut melihat amarah Sony. Dia menjulurkan lidahnya dan bergumam dengan suara rendah, "Aku hanya bicara santai saja, tidak ada orang lain yang mau mendengarkanku." Sony terdiam, tiba-tiba dia berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, "Setelah akhir pertemuan malam ini, baru bisa tahu jawaban atas semuanya." Mendengar ini, Caroline langsung merasa senang dan segera berkata, "Aku yakin tetua keempat tidak akan mengecewakan kita." Sebagian besar orang yang diundang hari ini adalah kekuatan lokal terkemuka di Zhongzhou, dan hampir setiap kekuatan yang diundang membawa gadis paling berprestasi dalam segala aspek di antara generasi muda keluarga. Bukan karena hal lain, tetapi karena mereka dengar bahwa tetua keempat masih sangat muda, dan mereka berharap gadis dari keluarga mereka cukup beruntung untuk disukai oleh tetua keempat. Jika wanita di keluarganya benar-benar bisa disukai oleh tetua keempat, maka keluarganya bisa meningkat pesat. Sekarang adalah era baru di mana batas pemisah sudah hancur dan energi spiritual hidup kembali. Tetua keempat adalah talenta muda dan memiliki masa depan yang tidak terbatas,
dan bahkan bisa mengangkat keluarga mereka ke posisi puncak seluruh Kyushu. Komandan Kelvin sudah datang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan semangat. Tempat yang meriah seketika menjadi sunyi, semua orang memandang Kelvin yang berjalan ke kursi pembicara. Selain Kelvin, ada juga seorang wanita muda, cantik dan heroik yang juga duduk di kursi pembicara. Dan antara wanita ini dan Kelvin terdapat posisi kursi bicara C. Hal ini menunjukkan bahwa status wanita tersebut luar biasa. Wanita itu mengenakan seragam tempur dengan 3 bintang emas di bahunya, yang sama dengan bahu Kelvin. Semua orang di arena tampak kaget dan menatap wanita itu. Tidak perlu perkenalan, mereka sudah bisa menebak identitas wanita itu, pelindung wilayah barat, salah satu dari 4 penjaga besar Kyushu, Carol. Wajah para wanita yang hadir semuanya penuh emosional. Carol baru saja berusia 30 tahun, beberapa tahun lebih tua dari wanita cantik yang dibawa oleh keluarga kaya, tetapi Carol sudah menjadi pelindung wilayah barat. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Carol datang ke Zhongzhou dan membentuk korps prajurit. Ini pertama kalinya Carol tampil di depan umum. Seorang bos besar dari Zhongzhou diam-diam menghela nafas, takutnya hanya wanita ini satu-satunya yang cocok bersanding dengan tetua keempat. Banyak bos yang datang bersama wanita muda dan cantik dari keluarganya berpikiran sama. Pada saat ini, Kelvin berkata, "Selamat datang kepada semua orang yang menghadiri pertemuan yang diadakan di wilayah perang Zhongzhou malam ini." Pertemuan malam ini punya 2 konteks. Yang pertama adalah Korps Prajurit Zhongzhou, yang akan secara resmi didirikan mulai hari ini. Selanjutnya, aku ingin mengundang Kapten Korps Prajurit Zhongzhou kami, Kapten Carol, untuk memberikan kata sambutan. Benar saja, ternyata pelindung wilayah barat, Carol. Setelah hening sejenak, para penonton bertepuk tangan meriah. Carol melirik ke seluruh penonton dan kemudian berkata, Korps Prajurit Zhongzhou adalah tim prajurit yang dibentuk oleh prajurit Zhongzhou. Pada tahap awal, kami telah memanggil prajurit dari semua lapisan masyarakat untuk bergabung dengan Korps Prajurit, tetapi tidak ada pemberitahuan resmi. Hari ini, atas nama Korps Prajurit Zhongzhou, aku ingin mengundang semua prajurit. Setiap seniman bela diri yang telah mencapai alam transenden, yang telah lulus penilaian, dapat bergabung dengan Korps Prajurit untuk bersama-sama menjaga tatanan seni bela diri di dunia baru. Sekian, terima kasih. Benar-benar padat dan jelas, tanpa kata-kata munafik yang tidak masuk akal, dan langsung ke pokok permasalahan. Hal ini juga membuat semua orang yang hadir memahami gaya kerja Carol yang penuh semangat dan tegas. Adegan itu langsung disambut tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, beberapa master seni bela diri dari alam bawah seni bela diri kuno tidak bertepuk tangan, mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka. Selama periode waktu ini, karena tidak ada peraturan baru yang dikeluarkan untuk menargetkan para petarung, jadi para petarung dari alam bawah seni bela diri kuno ini mendapat nutrisi yang sangat baik di setiap tempat di Kyushu. Kata-kata Carol membuat mereka merasakan krisis yang kuat. Para petarung dari alam bawah seni bela diri kuno ini memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang merugikan mereka akan datang. Lagi pula, saat itu baru jam 6.30 dan masih ada waktu setengah jam sebelum pertemuan resmi. Kenapa wilayah perang Zhongzhou tiba-tiba memulai pertemuan setengah jam lebih awal? Atau mungkin sekarang ini bukan pertemuan resmi, dan berita besar yang sebenarnya baru akan dirilis pada jam 7 HMM. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, seorang petarung dari alam bawah seni bela diri kuno menatap Carol dengan ekspresi galak dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya seorang petarung alam surgawa tingkat pertama tahap awal saja, apakah memenuhi syarat untuk memimpin korps prajurit?" Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Ini adalah pertemuan wilayah perang Zhongzhou. Carol adalah pelindung wilayah barat,
dan di sisi lain, ada Kelvin, komandan wilayah perang Zhongzhou. Selain itu, ada banyak master top dari wilayah perang Zhongzhou di arena. Apakah orang ini sudah gila? Beraninya berbicara sembrono. Mata Carol berkilat tajam, dia menatap pihak lawan dengan mata menyipit dan berkata, "Kamu bajingan dari alam bawah seni bela diri kuno, kamu ingin mati dengan cara apa?" Boom! Kata-katanya ini seperti batu besar yang jatuh ke laut, seketika menimbulkan badai. Semua orang tertegun memandang Carol. Meskipun dia adalah pelindung wilayah barat, dia saat ini berhadapan dengan master seni bela diri dari alam bawah seni bela diri kuno. Kata-kata Carol tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi setiap petarung dari alam bawah seni bela diri kuno. Belasan aura kuat tiba-tiba meledak, menargetkan Carol. Namun, Carol duduk kokoh seperti gunung dan memandang jijik ke arah alam bawah seni bela diri kuno yang baru saja berbicara omong kosong. Bersambung.